Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kopi. Kali ini kita bakal spill kebun yang kita rombak jalan 7 bulan ya, jalan 8 bulan ya. Sekarang ini kondisi kebun sebelumnya tua dari batang dan juga perantingan itu kemana-mana teman-teman. Ini sisa kita petik kemarin. Hal yang saya lakukan pertama itu saya pruning dulu. Saya pruning total, nggak total sih sebenarnya, masih ada toleransi untuk musim tahun ini ya. Nah, jadi kita lakukan penyambungan juga, tidak lupa. Penyambungan yang sangat gila menurut saya. Karena penyambungan ini ada yang di batang, ada yang di tunas, ada yang tunas juga, kecambah segala macam, sambung akar juga saya juga ada. Nah, ini kita pruning karena kita melakukan penyambungan di atas. Biar nutrisinya terfokuskan ke sambungan baru. Ini juga kita sambung. Dan untuk menambah hasil kita dongkrak juga menggunakan bibit kopi yang ada di sini. Lalu kita sambung menggunakan bibit unggul. Ini klon komari. Klon komari. Dan ini ada sambung dahan. Enggak luas kebun ini tentunya. Ada sekitar 1.200 batang mungkin ada. Ini tugu biru. Ini masih bisa lanjut karena ini B2. Masih terlihat lumayan rantingnya, cuman siripnya dia cuma ada 4 ya. Dan ada di ujung 1, nggak terlalu aktif tugu biru ini. Dan ini kita simpan BO juga. Nah, ini yang maksud saya penyambungan itu teman-teman. Jadi insya Allah ini tahun depan ya, 2027 udah belajar berbuah. Mungkin ada beberapa klon yang belajar buahnya itu dikit dan ada juga yang banyak. Nah, ini sambungan juga. Ini kan udah nggak produktif nih, jadi kita sambung juga menggunakan bibit unggul. Di sini ada sekitar 4 sambungan dari satu pokok pohon kopi ini. Ini ada sambung di batang. Ini lokalan ya awalnya. Saya sambung gaya tempel atau gaya gendong. Dan lagi proses juga bikin lubang angin di sini tentunya. Soalnya selain kita ngurus batang juga, tanah juga harus kita benahi teman-teman. Nah, ini sambungan pertama ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas. Kiraan usianya 5 bulan atau 8 bulan, 5 sampai 6 bulan lah. Ini juga 2 sambungan di satu rumpun ini. Nah, ini mau saya potong tadinya, berhubung buahnya masih lumayan, jadi kita tunggu musim dulu baru kita potong. Habis itu pasti bakal terlihat teman-teman, ini melesat pertumbuhannya. Ini juga ada klon komari yang saya sambung. Ini bisa dikategorikan sebagai sambung pucuk ya. Sebentar, kita ke arah sana aja. Ini kebun ini umumnya nggak disemprot teman-teman, dia kebanyakan itu dikoret. Mungkin semprot itu 1 tahun kehitung kali, ada 1 sampai 2 kali. Ini saya bikin penampungan air untuk ini aja, untuk mupuk atau penyemprotan hama pada batang kopi ini, yang akan saya lakukan pada bulan 5 awal nanti.
karena target kita kan ngeton ya, hasil di 2027 nanti, atau mungkin maksimalnya 2028 teman-teman. Ini tugu biru. Tugu biru ini maaf teman-teman, saya ngomongnya nggak terlalu lancar karena namanya pemula ya. Tugu biru ini termasuk klon yang tahan ya di segala cuaca, cuman minusnya dia rontok kalau terlalu merah itu, telat dipetik atau telat dimutil itu dia rontok. Sini ada 3 sambungan, satu pokok ini 1, 2, dan sini 3. Kita tahun ini bakal main banyak sambungan, cuman kita juga akan menyortir ya teman-teman. Maksudnya nyortir itu yang kita pelihara itu yang bahan tunas raja aja. Ini juga ada komari. Ini sebenarnya salah nyambungnya agak tinggi, cuman nggak apa-apa, masih worth it kalau cuma jarak sepinggang ya teman-teman. Ini tugu kuning, dia udah sampai dasar, nggak bakal kita lanjutin tahun ini karena ini tahun kemarin cuma buat toleransi teman-teman pas musim. Dan ada juga arsyad sambungan muda, di bawahnya ada sambungan komari. Menurut saya sekarang kebun ini udah enak dilihat. Banyak orang yang bilang yang penting buah daripada rapih. Rapih itu ada orang yang bilang tuh rapih itu nggak perlu, yang penting buah kopi itu. Ya kalau menurut saya, kalau bisa rapih dan banyak buah, kenapa tidak dilakukan kedua hal tersebut? Ini ada sambungan, udah gede ini teman-teman. Jadi musim depan ini insya Allah banyak buahnya. Nah ini yang baru kita potong kemarin, kan ini lokal ya, kita potong, alhasil dia melesat sambungan ini. Saya lagi melakukan pembersihan gulma dengan cara manual di koret. Jadi masih banyak pisang teman-teman di kebun ini. Sudah perlahan saya pindahkan juga sih pisang ini ke pinggir-pinggir. Nah ini mau kita pangkas sebenarnya, cuman dia buahnya masih ada. Jadi kita pertahankan dulu, baru setelah kita petik ini bakal kita pangkas. Mungkin akan melakukan pemangkasan ekstrim juga teman-teman. Sini juga ada sambungan. Saya kemarin nyambungnya ranting ya, kemudian saya potong kanan kiri, dan sekarang dia udah tumbuh tunas rajanya 4. Jadi kita main 4 as, mau nyoba main 4 as dulu. Kita lakukan penyambungannya. Aduh, prosesnya masih lama nih teman-teman kebun ini biar mewah. Ini klon komari ya. Nah seperti ini kan, ini tugu sari parabola ini udah ruwet ya kelihatannya. Ini sebelumnya lebih ruwet lagi teman-teman. Saya pangkas lumayan ekstrim kemarin ya, beginilah. Masih ada buahnya. Dan ini udah kita siapkan amunisinya ya. Nah ini amunisinya. Ini ada sambung pucuk, maksudnya ranting yang pucuknya ya, bibitnya. Nah ini nanti musim ini kita pangkas yang ini, kita fokuskan nutrisinya ke 2 sambungan ini teman-teman.
Nah, rencana juga di pemupukan setelah musim nanti bulan 12 mungkin. Setelah bulan 12 kita bakal pakai Puradan buat menanggulangi hama di kebun ini teman-teman. Karena seperti yang kalian lihat di sini tuh banyak yang mati ranting. Itu diserang hama ya. Jadi kita akan mupuk itu per satu kintalnya menggunakan 1 bungkus Puradan. Nah, ini komari teman-teman. Bibitnya tunas. Nah, ini udah saya basmi juga pisang. Cuman dia masih tumbuh. Masih tumbuh. Di sini ada lokal yang masih terlihat ada buahnya walaupun tidak lebat kayak punya orang-orang. Di sini kita sambung batang ya teman-teman, di batang utamanya kita sambung kayak gendong. Di sini juga kita sambung klon komari, di sana juga kita sambung klon arsyad. Ini juga komari teman-teman. Nah, seperti ini penyakit lengkong atau super orang bilang tuh, dia mati ranting teman-teman. Jadi ada beberapa pohon di sini yang buahnya lumayan lebat tapi tidak bertahan oleh hama seperti ini teman-teman. Jadi ini buahnya belum tua ya, tapi dia udah mati. Nah, nggak bisa dipertahankan. Nah, ini malah udah terserang hama nih, usia muda nih. Semoga dia nggak tembus ke bawah nih teman-teman. Ini arsadnya belakangnya, arsad ranting. Saya juga melakukan penyulaman di sini. Klon bagio lancur ya teman-teman. Ini dia. Jadi kita bikin ala-ala sistem pagar ya, walaupun nggak terlalu rapi sih nanamnya. Karena kita nggak pakai tali. Seperti ini saya nanam ini total klon bagio ini ada 16 batang teman-teman. Baru segede gini, tapi dia alhamdulillah udah subur lah segini. Udah mau keluar pupus baru di daunnya. Tidak lupa untuk kopi usia segini nih teman-teman, lakukan pemupukan secara teratur ya teman-teman. Mau seminggu sekali, sebulan sekali, it's okay. Yang penting dosisnya nggak terlalu banyak, 1 sendok makan sudah cukup. Ini area sini kita belum selesai babat rumput. Nah, ini dia teman-teman, klon komari yang saya akan remajakan di batang kopi ini ya teman-teman. Jadi tugusari ini kan udah terlampau tua, dan buahnya pun musim ini kurang bagus ya, karena dia itu sangat tergantung pada cuaca menurut saya tugusari. Jadi kita bakal transisi kebun ini ke multiklon di tahun 2027. Multiklon. Kita sambung komari juga teman-teman. Banyak saya sambung klon komari ini. Untuk hasilnya nanti kalian update aja di channel saya. Kalau dia udah belajar buah nanti bakal saya update lagi. Nah, kayak gini banyak pecah gugusannya klon komari ini. Klon tugusari, maaf. Ini sambung pucuk gaya belah. Sini juga ada 4 sambungan teman-teman. Jadi di bawahnya kita sambung klon komari, yang atas juga disambung. Saya lupa ini klon apa kemarin. Saya hitung-hitung tuh teman-teman, yang masuk ke kebun ini tuh totalnya ada 20 lebih klon yang baru. Walaupun gak banyak klon yang viral yang masuk, kayak klon Cipto kita belum masuk, klon Bungkuk, Mister.
Klon Wafi ya teman-teman. Mungkin itu nanti di target kita di 2027. Nah ini sambungan main 2 as. Dia size-nya udah lumayan. Ini kita main 3 sambungan teman-teman. Batang pokoknya juga udah besar, segede paha saya ini. Segede gini. Kalau kalian melihat kenapa pohon kopi saya yang area sini bersih itu karena saya melakukan penyikatan pada batang ya teman-teman. Saya membersihkan lumut agar pohon sehat. Dan juga kalau manfaat dibersihkan lumut itu dia lebih ini teman-teman lebih mudah keluar tunas baru. Karena ada tuh pohon kopi yang kayak ini nih, susah dia keluar tunasnya. Jadi saya lakukan pengerokan lumutnya teman-teman, sama pengerokan kulitnya sedikit. Alhasil alhamdulillah keluar tunas. Nah seperti ini teman-teman maksud saya. Banyak yang ada beberapa, nggak banyak, mati ranting seperti ini nih. Ini karena hama ya teman-teman. Hamanya tuh kadang bisa jadi di akar dia. Akarnya dimakanin sama urak gitu. Jadi puradan itu fungsinya ya buat ngebasmi kayak hama di tanah itu sama hama di batang teman-teman. Ini ada sambung dahan kita di batangnya. Ini patah kemarin kesenggol ya. Dan ini juga ranting. Terus di sana juga ada sambung dahan. Ini saya masih pertahankan karena berarti menurut saya, walaupun kelihatannya sepele, tapi ini buat tambah-tambah lumayan lah teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.